Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tini Sofiah Mukaromah sebagai salah satu peserta pada pelatihan Keluarga Sakinah angkatan pertama yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Bandung. Untuk memenuhi salah satu tugas dalam diklat ini, saya akan membuat salah satu tayangan video yang akan membahas salah satu topik dari materi diklat ini, yang akan saya kupas sedikit tentang pengembangan ekonomi keluarga. Berbicara mengenai perkembangan ekonomi keluarga atau konsep pengembangan ekonomi keluarga, itu kita artinya berbicara tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh sebuah keluarga untuk memenuhi kebutuhan baik itu kebutuhan primer, sekunder, tersier yang dilakukan melalui berbagai macam aktivitas untuk mewujudkan cita-cita keluarga tersebut. Adapun aktivitas-aktivitas yang produktif bisa dilakukan dengan cara yang pertama bekerja, kemudian poin yang kedua bisa juga dengan terus menambah wawasan, ilmu, pelatihan, mengikuti workshop dan lain sebagainya. Dan yang ketiga tentunya terus dilakukan dengan cara rutin, dengan cara beribadah dan berdoa. Sebagaimana kita tahu bahwa sistem perekonomian Indonesia itu masih berdasar pada bagaimana cara pemenuhan kebutuhan dasar gitu. Makanya ketika negara ini gonjang-ganjing gitu, ketika seperti kemarin COVID-19 itu sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional gitu, bahkan mungkin perekonomian global, sehingga banyak pelaku-pelaku usaha baik menengah ataupun pengusaha kelas atas yang kolaps gitu. Tetapi di sini ada yang sampai sekarang masih bertahan, itu mereka para pengusaha yang menggunakan sistem ekonomi syariah dan juga sistem koperasi. Oke, kemudian bagaimana cara pengembangan ekonomi keluarga? Nah, dengan melihat beberapa contoh di lapangan bahwa salah satu perekonomian keluarga untuk mengatasinya adalah dengan cara mengembangkan usaha keluarga dengan permodalan bisa melalui baitul mal wa tamwil dengan sistem atau dengan akad qardul hasan. Dan ini sudah banyak beberapa contoh di dalam masa pandemi, ada beberapa pelaku usaha yang justru menggeliat gitu. Tentunya itu tidak terlepas dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh keluarga tersebut. Itu terlepas dari apakah keluarganya itu dipimpin oleh seorang laki-laki, karena banyak gitu sebagaimana data bahwa kita tahu di Indonesia, bahkan di Aceh sekalipun gitu yang memperlakukan syariat Islam, perempuan yang menjadi kepala keluarga itu mencapai sekitar 20%. Terlepas dari itu semua, pengembangan ekonomi keluarga di Indonesia yang bisa disimpulkan bisa mudah dikembangkan melalui rumah, baik itu melalui UMKM ataupun usaha rumahan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.